apabila saya melanggar janji ini di hadapan umat Islam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hentikanlah hidup kami. Hentikanlah hidup kami. Sengsarakan hidup kami. Laknat kami. Laknat kami. Inilah janji kami dan sumpah setia kami. Dan sumpah setia kami kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada bangsa dan negara. Takbir! 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 Kita janji bersama, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap kita kawal dari anti komunis. Siap kucir Cina. Siap kucir komunis. Siap perang dengan komunis. Kalau mereka bangga dengan anak PKI, maka Ustaz Ali sendiri bangga dengan anak TNI. Bangga dengan anak TNI. Ayah anak TNI dia ya. Bapak anak TNI dia Bapak. Bapak anak TNI. Bapak bangga dengan PKI. Aing bangga dengan anak TNI. Allahu Akbar. Baliho NII Garut dukung Anies. Kerjaan siapa? Ditulis oleh X Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ken Setiawan dari NI Crisis Center. Kami dan kawan-kawan dulu terpapar radikalisme karena memahami Pancasila dengan cara yang salah. Pancasila kami anggap sebagai tauhid, sebagai berhala, dan kalau kami masih meyakini Pancasila dianggap masih menjadi orang yang kafir. Jadi untuk masuk ke dalam kelompok negara Islam Indonesia harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila, maka ibadah kita, sholat kita tidak diterima sama Allah. Jadi kita seperti sebuah apel misalnya, sebuah apel yang baru kita petik bahkan masuk supermarket dibungkus aluminium foil, namun apel itu tiba-tiba kita tenteng jatuh ke tempat sampah, maka nilainya bukan apel tapi sampah. Begitu juga kita di Indonesia, walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di sebuah negara yang katanya undang-undangnya melawan hukum Allah, undang-undangnya jahiliyah, maka bukan disebut sebagai umat Islam tapi umat Pancasila. Lalu kami ketika menyadari bahwa apa yang kami lakukan salah, ternyata kami baru sadar bahwa Pancasila memang bukan wahyu ilahi, namun Pancasila ternyata di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Bahkan Pancasila merupakan ide brilian dari tokoh bangsa, dari tokoh ulama kita juga, yang di dalamnya ternyata sudah mengakomodir semua kepentingan agama. Dan ternyata itu luar biasa, karena dalam Pancasila sila pertama, jangankan 5 sila, kita mengaplikasikan sila pertama saja maka kita sudah menjadi orang yang damai. Apalagi 5 sila kita aplikasikan. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu cuma satu. Jadi kalau kita masih meyakini ada Tuhan lain, berarti kita sama saja masih menyekutukan Allah. Nah, saat ini banyak orang yang mengatakan Tuhan kita berbeda. Itu yang masuk kita sebagai OTG, terpapar tapi tidak menyadari. Sudah jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan kita cuma satu, disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda agama, suku ras, tapi Tuhan kita satu. Tuhan kita sama, hanya beda cara menyebut dan cara ibadahnya. Jadi kita diciptakan untuk berbeda-beda, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mengenal dan saling melengkapi agar kita hidup berdampingan, aman dan damai. Siapa yang memulai ini dan apa tujuannya? Sebelumnya, pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan, dalam akunnya di Instagram mengunggah sebuah foto baliho NII Garut siap mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 dengan tagar Anies for Presiden 2024. Kerjaan siapa? Ini belum selesai. Ternyata masih ada lagi. Ternyata muncul selebaran khilafah bergambar Anies. Selebaran tersebut berisi tagline dengan tulisan "Mewujudkan Indonesia Bersyariah Anies Presiden 2024". Lenyapnya satu hukum Islam dari kehidupan umat. Acap kali membuat hukum tersebut dianggap tidak wajib. Bahkan dianggap tidak ada sehingga wajib menegakkan khilafah. Kemudian di dalam selebaran yang sama tertulis juga Islam dan aksi bela ulama mendapatkan balasan berupa kemenangan dalam Pilkada 2017.
di mana umat Islam dapat melihat DKI Jakarta saat ini lebih baik dari segala aspek jika dibandingkan sebelumnya. Kalau menurut para pendukung Anies, apalagi para kadrun beserta buzzer-buzzernya, ini adalah kerjaan lawan politik Anies yang ingin merusak citra Anies yang katanya bersih tanpa noda. Mereka bilang strategi ini adalah hal yang biasa dan mudah ditebak. Digunakan oleh pihak lawan untuk menjatuhkan Anies. Mereka mengecam praktek kotor ini. Bagaimana kalau pertanyaan ini kita lemparkan balik? Bagaimana kalau perbuatan ini justru dilakukan oleh pendukung Anies, lalu diributkan dan dibuat narasi agar Anies dizolimi? Bisa saja seperti itu, kan? Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir, ini adalah upaya mencari simpati dengan memainkan peran sebagai sosok yang dihina, dimaki, dizolimi, dan difitnah. Cara seperti ini sering dipakai oleh mantan presiden prihatin dulu, dan ternyata cukup efektif untuk mengatrol kepopulerannya. Saat ada tabloid Anies yang disebarkan di rumah ibadah di Malang, pendukungnya juga menyangkal. Mereka bilang itu adalah fitnah untuk menjelek-jelekan Anies. Tapi akhirnya memang merekalah yang menyebarkan itu. Perlu kalian ketahui, pendukung sebelah itu nekat. Sebarkan hoaks saja mereka tidak pikir panjang, seolah itu semudah kentut. Mereka tidak ragu menebarkan hate speech dan fitnah sesat. Apapun akan mereka lakukan demi memenangkan junjungannya. Kalaupun dua hal di atas dilakukan oleh pendukungnya sendiri, kita tidak perlu heran, karena sebagian pendukung Anies adalah kelompok intoleran tukang demo bikin semak jalanan. Bagi kadrun, Anies adalah kendaraan politik untuk mewujudkan mimpi mereka yang fanatik khilafah. Meski Anies mungkin tidak akan melakukan itu. Anies dan kelompoknya punya ambisi politik lain. Lihat saja siapa di belakang Anies: Surya Paloh dan JK. Kalau kalian cari tahu lebih mendalam tentang kedua orang ini, kalian pasti sadar kenapa mereka ingin Anies jadi presiden. Sedangkan pendukungnya itu hanya batu pijakan dan sapi perah. Anies pernah melakukan itu saat Pilkada DKI 2017. Anies seolah menerima dukungan itu, bahkan terkesan menikmatinya. Apalagi Ahok yang dia lawan sedang sial terkena kasus penistaan agama. Peluang menang sangat besar kalau didukung kelompok 212 dan komplotannya. Intinya, kelompok sebelah bisa melakukan apapun. Apa yang tidak waras bisa dianggap lumrah dan mereka sebarkan. Jadi jangan heran kalau semisalnya spanduk NII dukung Anies, pendukung khilafah dukung Anies, datang dari kelompok yang memang mendukung Anies. Itu bisa saja terjadi. Jadi berhati-hatilah dengan mereka. Fitnah dan kebenaran seolah sama dan tidak ada bedanya. Dan yang paling penting, kenapa Anies bisa dijadikan objek seperti di atas? Coba pikirkan lagi. Seandainya Jokowi yang mau nyapres, apakah Jokowi akan disebut pendukung kelompok salesman khilafah? Apakah Jokowi akan didukung kelompok radikal dan intoleran? Tidak kan? Ini adalah permainan persepsi. Anies kenapa sering dikait-kaitkan dengan kelompok intoleran? Karena dulu ada rekam jejak didukung atau seolah setuju didukung. Memangnya sejak kapan mereka dukung Jokowi? Jokowi adalah musuh mereka. Mereka tiap hari selalu bermimpi Jokowi bisa lengser dari jabatannya. Harus ada antitesa dari Jokowi. Orang yang jelas-jelas berseberangan dengan Jokowi. Anieslah orangnya. Ini fakta, bukan hoak.
maka Anies didukung mereka habis-habisan. Anies bermain dengan api dan sekarang apinya makin membesar. Semakin dia mau padamkan, semakin besar apinya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.